kalau ada rekan-rekan kita yang ingin melanjutkan ke spesialis perawatan jiwa, itu pendidikan ada di mana saja. Nah, ada hal yang menarik bahwa Ibu adalah seorang perawat spesialis jiwa. Iya. Dan saya pikir tidak banyak. Itu kalau di Aceh ada berapa orang sebenarnya itu? Apa sih yang membedakan antara perawat umum yang nurse dengan perawat yang mengambil spesialis, dalam konteks ini adalah spesialis jiwa? Apa bedanya dengan perawat umum yang bukan jiwa? Dari sisi ini, apa saja yang harus diperbaiki di rumah sakit jiwa, yang harus dibenahi, termasuk agar kita bersepakat bahwa rumah sakit jiwa juga harus berpikir di bidang bahwa bukan cuma merawat, tapi juga berpikir untuk ada penelitian sehingga kita bisa ada development ke depan. Perawat jiwa itu butuh berapa lama waktunya lagi? Jiwamu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Sehat Jiwa. Inilah podcast resmi Rumah Sakit Jiwa Aceh. Dan hari ini alhamdulillah telah bersama kita Ibu Hasniah, Nurse Hasniah M.Kep SP Kepj, spesialis perawat jiwa Aceh. Beliau adalah dosen di Poltekkes Kemenkes Aceh dan juga Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Eksternal di Poltekkes Aceh, dan beliau juga Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Aceh. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan beliau untuk membicarakan bagaimana sih transformasi yang dilakukan oleh Kemenkes Aceh terhadap pelayanan rumah sakit jiwa Aceh, bagaimana mereka dalam prakteknya di rumah sakit jiwa Aceh. Kemudian juga kita akan membicarakan tentang apa saja sih yang telah dilakukan oleh PKJ Aceh dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, tepatnya keperawatan jiwa. Baik, Bu Has, terima kasih telah berhadir memenuhi undangan kami di podcast Sehat Jiwa ini. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Kalau sekarang ini lagi sibuk apa nih, Bu Has? Kalau sekarang tentunya kan karena awal perkuliahan mahasiswa, kita lagi dalam penyiapan RPS mahasiswa ya. Jadi setiap hari ada yang konsul untuk tanda tangan tanda tangan KRS, kemudian di kami sendiri untuk penyiapan RPS untuk ke depan. Dan juga karena juga saya sebagai koordinator SPME di Poltekkes Kemenkes Aceh, juga kami lagi menyiapkan 3 akreditasi prodi kami yang akan segera diakreditasi di bulan ini. Akreditasi prodi apa saja itu? Untuk saat ini 3 prodi yang akan segera akreditasi, yaitu prodi D3 Keperawatan Aceh Selatan, D3 Keperawatan Aceh Tenggara, dan D4 Sanitasi Lingkungan. Oke, ini posisi Ibu sebagai surveyor atau yang menyiapkan? Karena Ibu kan surveyor juga. Kalau iya betul. Kalau saat ini yang menyiapkan, karena saya saat ini ditugaskan juga sebagai koordinator penjaminan mutu eksternal Poltekkes Kemenkes Aceh. Oke, baik, Bu. Nah, ada hal yang menarik bahwa Ibu adalah seorang perawat spesialis jiwa. Iya. Dan saya pikir tidak banyak. Itu kalau di Aceh ada berapa orang sebenarnya itu? Kalau di Aceh, alhamdulillah sekarang sudah 5 orang. 5 orang ya? Berarti satu kabupaten tidak ada 1 orang ya? Oke. Nah, kalau sebenarnya begini pertanyaannya. Apa sih yang membedakan antara perawat umum yang nurse dengan perawat yang mengambil spesialis, dalam konteks ini adalah spesialis jiwa? Apa bedanya dengan perawat umum yang bukan jiwa? Ya, baik. Kalau cerita beda kan kita harus mulai dari kompetensi dulu Pak Arnyadi ya. Dimana kalau untuk kompetensi spesialis tentunya ini melekat asuhan keperawatan spesialis ya. Jadi kita mulai dari yang umum dulu. Yang umum kalau dari pengkategorian pendidikan, maka yang masuk ke dalam perawat generalis itu adalah nurse ya, nurse dan lulusan D3 ya, itu termasuk kepada perawat generalis. Nah, di sini mereka melekat kompetensi. Kalau untuk D3
5 asuhan gangguan itu merupakan target untuk D3 dan 7 asuhan gangguan merupakan target untuk nurse. Kemudian untuk yang masalah psikososial melekat di D3 itu 3 asuhan keperawatan, dan untuk S1 untuk nurse itu 5 asuhan keperawatan psikososial. Nah, di mana perbedaannya dengan spesialis? Jadi kalau spesialis tentunya kan sudah melewati untuk tahapan ini, sehingga yang dikedepankan di sini adalah asuhan keperawatan spesialis, baik itu secara individual yang kita maksud dengan terapi individu ya, kemudian ada terapi kelompok dan juga terapi keluarga. Jadi lebih kepada beberapa terapi yang jika ODGJ ini sudah dilakukan asuhan keperawatan oleh perawat generalis, namun sangat sedikit progres atau kemajuannya, maka nanti di ruangan perawat menyampaikan ke perawat generalis ini menyampaikan kepada perawat spesialis, sehingga kita berikan terapi tambahan, baik itu terapi kognitif misalnya, atau kognitif behavior terapi, terapi asertif dan seterusnya, beberapa terapi yang bisa kita terapkan pada pasien kita. Oke. Nah, kalau ada seseorang, ini mungkin ada dari sejawat kita yang perawat, ingin meneruskan dari perawat umum nih, dari nurse ingin melanjutkan pendidikan sampai menjadi spesialis perawat jiwa, itu butuh berapa lama waktunya lagi itu? Dari nurse ya? Iya, dari nurse berarti menempuh pendidikan 2 tahun untuk magister keperawatan. Okay. Kemudian setelah sudah magister keperawatan melanjutkan 1 tahun untuk spesialis. Oke. Ketika bicara di magister keperawatan 2 tahun, berarti mereka boleh memilih mau berarti kan 2 tahun sudah magister ini. Mereka boleh memilih ke spesialis jiwa, spesialis maternitas atau apa gitu. Ya, tapi kalau programnya gini Pak Armiadi, dari magister keperawatan itu udah mulai kita ambil pembidangannya apa. Oke, ya. Jadi sudah apakah kita mau mengambil maternitas, apakah kita mau mengambil medical bedah, anak, atau sampai manajemen. Kalau manajemen keperawatan itu tidak ada program spesialisnya, jadi hanya berakhir di MKEP. Tapi memang waktu kita penjurusan itu dari awal kita mengambil magister keperawatan itu sudah diarahkan kemana kita akan mengambil. Berarti boleh dikatakan full 3 tahun itu memang sudah spesialisasi ya? Iya, spesialisasi. Oke. Nah, kalau ada satu lagi nih, kalau ada rekan-rekan kita yang ingin melanjutkan ke spesialis perawatan jiwa, itu pendidikan ada di mana saja? Kalau spesialis hingga saat ini di Universitas Indonesia. Cuma di Universitas Indonesia saja. Tapi kalau magister sudah banyak tersebar di beberapa universitas lain ya di Indonesia, baik di UNAN, di tempat kita juga UNSIA ya. Jadi untuk magister keperawatan itu hampir semua universitas ada, namun untuk spesialis masih di Universitas Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Saya baru hari ini dapat keterangan lengkap seperti itu. Nah, kembali kita ke cerita bahwa Ibu di Poltekkes, dan kita bicarakan sedikit transformasi dari Poltekkes ke rumah sakit jiwa gitu. Sebenarnya dalam konteks ini apa sih yang diharapkan dari Poltekkes sendiri yang bisa diberikan oleh rumah sakit jiwa ketika mahasiswa itu praktek gitu kan di rumah sakit jiwa? Ya. Tentunya dari semua yang mengalami perubahan atau yang kita maksud dengan transformasi tadi, saya akan fokus membicarakan terkait dengan layanan di rumah sakit jiwa ini terkait dengan praktik mahasiswa kita. Ya. Jadi harapan yang utama sekali sebenarnya bagaimana nanti output yang diharapkan bahwa mahasiswa kita ini bisa selesai dari sini ya dengan prestasi yang baik. Karena nanti kan akan digunakan oleh masyarakat. Ya. Kalau nanti kondisinya diluluskan tidak dengan keterampilan yang diharapkan oleh masyarakat, tentunya nanti serapan di lingkungan atau serapan di masyarakat itu kurang. Jadi harapan kita kan serapan lulusan kita ini besar, ya. Jadi banyak instansi-instansi terkait itu
bisa menerima lulusan dari Poltekkes Kemenkes Aceh. Oke. Nah, jadi untuk transformasi apa gitu ya? Saya sebenarnya sangat mengharapkan kerjasama dari kita juga, Pak Armiadi ya, dari perawat jiwa di sini, terutama CI ya. Jadi kita akan sedikit berbeda cara pandang ketika Poltekkes itu bekerja sama dengan RSJ. Jadi tidak hanya dalam praktik mahasiswa. Kita selama ini kan sudah dua ya kerjasama kita ya. Praktik mahasiswa, kemudian pendayagunaan tenaga spesialis. Karena saya sendiri MOU dengan Rumah Sakit Jiwa dari tahun 2016 Pak Armiadi. Nah, harapan kami nanti juga berkembang untuk penelitian atau pengakmas yang kita lakukan bersama dengan Rumah Sakit Jiwa. Demikian juga dengan mahasiswa. Mahasiswa mungkin selama ini di RSJ ini fokus ODGJ. Ya, ODGJ. Tapi ke depan harapan kita beberapa penyakit yang saat ini menjadi sorotan utama di Poltekkes ya untuk diusung, misalnya stunting ya, kemudian penyakit tidak menular, kemudian TBC ya, KIA, itu nanti bisa menjadi fokus garapan kita bersama. Karena sebenarnya penyakit fisik ini sangat besar dampaknya untuk psikologis. Ya, jadi mungkin dengan stunting, ada apa yang terjadi dengan stunting? Ayo kita lakukan penelitian, dampak psikologisnya apa? Nah, seperti itu. Seorang pasien dengan TB paru yang mengalami sakit dalam waktu panjang ya, long acting ya, sama dengan RSC kan, pasien kita juga long acting gitu ya, panjang kan, panjang ininya sakitnya, sangat panjang. Jadi pasti dampak dari TB ini juga ada masalah psikologis. Nah, itu harapan kami sebenarnya itu bisa kita garap bersama antara RSJ dengan Poltekkes. Jadi kita tidak hanya fokus untuk psikologisnya, tetapi juga fisik. Berhubung kita kan ada ruang melur, Pak, ya kan? Dan kita kan sudah bergerak ke arah sana. Kita kan di tim SAK dan SOP RSJ kan sudah bergerak untuk menuangkan standar asuhan keperawatan dan strategi operasional prosedur, standar operasional prosedur untuk kasus-kasus yang ada di melur. Jadi harapan kita nanti ini tidak hanya diselesaikan dalam bentuk asuhan keperawatan, tetapi ada tingkatannya lagi. Ayo kita lakukan pengakmas bersama, ya. Ayo kita lakukan penelitian terkait kasus-kasus tersebut. Oke, jadi saya menangkap bahwa mungkin selama ini hubungan pendidikan dengan rumah sakit jiwa, tapi mungkin bukan sekedar Poltekkes juga yang lain ya, lebih kepada bimbingan teknis ke siswa. Tapi kita berharap bisa lebih, terutama dalam bentuk penelitian ya, penelitian lebih luas. Dan saya pikir ini luar biasa idenya, tapi memang harus dikonkretkan karena sudah ada beberapa, saya sudah sering mendengar ide ini, tapi kita belum mampu take actionnya belum ya. Oke, baik. Nah, semoga ini bisa kita konkretkan lagi di depan ya. Kemudian sebenarnya Ibu punya peluang lebih besar lagi untuk membuat ini menjadi konkret karena Ibu juga menjadi supervisor perawat jiwa di Rumah Sakit Jiwa sejak tahun 2016. 2016, artinya udah. Saya pikir Ibu sudah berada di dalam gitu kan. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan dari pengalaman Ibu sebenarnya dari sisi ini apa saja yang harus diperbaiki di Rumah Sakit Jiwa, yang harus dibenahi, termasuk agar kita bersepakat bahwa Rumah Sakit Jiwa juga harus berpikir di bidang bahwa bukan cuma merawat tapi juga berpikir untuk ada penelitian sehingga kita bisa ada development ke depan. Bagaimana Ibu? Kira-kira apa sih tantangan yang harus dibenahi di Rumah Sakit Jiwa ini? Dalam konteks bahwa perawat jiwanya itu agar mereka menjadi lebih kreatif lah. Ya, benar. Jadi benar sekali Pak Armiadi bahwa yang kita diskusikan ini ternyata sudah ada pembicaraan sebelumnya, tapi mengaktualisasikannya ya. Jadi sebenarnya saya sangat berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini itu disambut baik oleh bidang terkait di RSJ dan menuangkan itu bisa jadi ke dalam mungkin di dalam rensranya RSJ bahwa untuk tahun 2025 mendatang mungkin setiap tahun itu ada satu penelitian minimal kalau nggak bisa banyak ya 1, 2 atau berapa penelitian dengan instansi yang
lagi mempraktikkan mahasiswanya di sini. Jadi kita nggak berakhir dengan praktik, tapi berakhir dengan penelitian dan bahkan publish ya Pak. Harapannya publish. Karena kan nanti ini saya melihat pengalaman ya, beberapa kali akreditasi prodi kami ke sini, kita juga yang masih harus kita tingkatkan di situ. Ketika ditanya oleh asesor, apakah ada untuk tahun ini penelitian ya yang dilakukan oleh dosen Poltekkes dengan perawat di sini. Nah itu yang masih agak kurang. Nah padahal untuk hal-hal yang lebih mudah lagi seperti pengamas sebenarnya kan bisa kita lakukan bersama. Cuma memang kalau kami di tingkat dosen itu Pak Armiadi setiap tahun memang penelitian pengamas wajib ya. Namun mungkin skopnya kami pun masih belum melihat ke lebih banyak ke RSJ, mungkin itu juga catatan bagi kami untuk lebih meningkatkan kegiatan ini di rumah sakit jiwa. Jadi tidak hanya melihat komunitas, tetapi juga RSJ merupakan target kita. Nah, jadi ada perencanaan di bidang terkait dari rumah sakit jiwa untuk hal ini, dan juga di kami tentunya juga kami akan merencanakan dan juga akan merealisasikan. Jadi tiap tahun jangan nanti penelitian pengamasnya di Bandaraya misalnya di Ule Kahring, tapi bisa di rumah sakit jiwa oleh dosen dan mahasiswa tentu. Ya, apalagi kan di rumah sakit jiwa sebenarnya kita sudah terbentuk badan etik untuk penelitian ya. Sebenarnya sudah ada, usaha-usaha sudah ada. Tapi kalau kita belajar dari Rumah Sakit Zainal Abidin, mereka memang sudah punya anggaran khusus yang setiap tahun dikucurkan untuk penelitian intern di rumah sakit. Ya, semoga saja ke depan ini bisa kita laksanakan. Oke, ini kita alihkan sedikit Ibu, karena Ibu adalah Ketua IPKJI Aceh, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Aceh, yang selama ini saya yakin sangat sering terkoneksi dengan komunitas. Tadi kita bicara rumah sakit, ini di komunitas. Artinya dengan perawat jiwa yang ada di komunitas. Dan ada satu tantangan bagi kita di rumah sakit jiwa adalah pasien yang dibawa ke tempat kita sudah dirawat, kemudian oleh dokter dikatakan sembuh klinis, dikembalikan kepada keluarga, tapi tidak lama kemudian mereka relapse, kambuh dan dibawa kembali. Saya pikir ini ada yang putus ini. Nah, mungkin dari pengalaman Ibu, apa yang bisa kita lakukan atau saran apa ini sehingga pasien itu memang ketika kembali ya lama lah di masyarakat. Ya, baik. Ya, ini memang yang paling sering terjadi Pak Armiadi ya. Tentunya dalam hal ini yang utama sebenarnya untuk supaya pasien itu bisa memang walaupun pasien itu fluktuasi, tapi setidaknya dia itu tidak kembali lagi dalam kondisi rentang maladaptifnya gitu ya. Nah, harapannya sebenarnya kalau sudah dirawat kemudian dikembalikan ke masyarakat, yang terpenting itu sebenarnya kan controlling obatnya ya. Obat, kemudian juga di keluarga ini sebenarnya juga ada tindakan sebenarnya diberikan oleh perawat kesehatan jiwa masyarakat ya, yang ada di puskesmas ada di puskesmas. Tinggal lagi mungkin ini yang perlu lebih dikuatkan kembali gitu. Karena kalau cerita itu Pak Armiadi dari tahun 2005 sebenarnya perawat jiwa udah ke masyarakat. Nah, apakah kondisi itu sampai saat sekarang itu masih berlangsung, dan apakah frekuensi hadirnya perawat jiwa ke masyarakat itu masih ada minimal 1 bulan sekali. Nah, itu yang perlu kita pastikan. Nah, kalau itu masih ada, tentunya perawat jiwa juga masih bekerja sama dengan kader terlatih. Karena di komunitas itu juga kita kan sudah melatih sejumlah kader. Sudah di desa ya? Yang di desa. Jadi ada namanya kader kesehatan jiwa masyarakat desa ya. Jadi kader ini sebenarnya bertanggung jawab, dia per dusun. Per dusun itu tanggung jawab dia. Jadi ada berapa kakak di dusun itu merupakan tanggung jawab kader. Kembali lagi, sudah sangat banyak kader itu dilatih. Setiap tahun itu Dinas Kesehatan mencurahkan dana untuk kader. Bahkan penyegaran kader juga ada.
tinggal lagi penguatan itu adalah di monitoring dan evaluasi baik dari pihak dinas kesehatan, kemudian dari pihak perawat jiwa itu sendiri yang datang berkunjung home visit, apakah kader ada, karena kan kader itu di Monef juga oleh perawat jiwa terlatih. Apakah kader itu ada datang visit ke rumah pasien? Saya masih berani menjamin di Kuta Malaka, karena kami baru melakukan penelitian di sana. Nah, itu sangat bagus. Bahkan kadernya itu kenal perawatnya, kenal pasiennya, gitu ya. Nah, tapi kita kan luas nih, 23 kabupaten kota. Ya, dan saya tidak bisa memberikan gambaran apakah itu semua masih sangat baik berlangsung di masing-masing kabupaten. Jadi harapannya nanti ketika dikembalikan ada kader kesehatan jiwa sebagai perpanjangan tangan perawat, karena perawat kan nggak mungkin itu semua rumah didatangi kan. Nah, jadi ada kader yang sudah dilatih yang akan datang ke rumah pasien, minimal ngecek itu obatnya apakah jalan atau enggak. Karena miris sekali Pak, pernah kami data, saya mungkin nggak menyebutkan kabupaten mana, itu letak rumah dengan letak puskesmas dengan rumah pasien itu nggak jauh. Tapi juga terjadi putus obat. Jadi ini lebih kepada fungsi monitoring dan evaluasi dari unsur-unsur terkait, mulai dari dinas kesehatan, oleh perawat kesehatan jiwa dan tim keswa yang ada di dinas, kemudian oleh perawat jiwa ke ininya ya, ke kadernya, kemudian oleh keluarga juga ya, oleh keluarga juga ke pasien ya, ke ODGJ. Jadi ODGJ ini adalah tanggung jawab semua kita, bukan hanya keluarga, bukan hanya tenaga kesehatan, juga udah sering ya Pak Ahmadi kita lakukan kegiatan lintas sektor dan lintas program untuk membicarakan ini. Mudah-mudahan ini masih dikuatkan, karena kalau jejaring ini kuat, monitoring dan evaluasi itu jalan, insya Allah program ini tidak akan insya Allah apa namanya yang Pak Ahmadi sanksikan tadi tidak terjadi ya. Terus obat. Oke, baik Ibu. Mungkin yang terakhir ya, ada pesan Ibu untuk rekan-rekan kita yang perawat jiwa ini, sebab ini kan ibunya perawat jiwa Aceh. Mungkin ada disampaikan baik yang di rumah sakit atau yang di puskesmas itu. Iya. Untuk semua perawat jiwa yang ada di puskesmas, di rumah sakit, kita sudah sangat sering bersama ya, berkolaborasi di dalam mengembangkan keperawatan jiwa yang ada di Provinsi Aceh. Harapan saya, apa yang pernah kita rajut bersama dulu ya, dari tahun 2005 hingga sekarang, itu mohon tetap dikuatkan ya. Saya yakin kalian semua adalah orang-orang terdepan di dalam memberikan layanan keperawatan kesehatan jiwa di komunitas, dan juga sudah dibekali dengan berbagai tingkatan pelatihan ya, mulai dari basic, intermediate, dan advance untuk community mental health nursing. Nah, tolonglah tetap komitmen di dalam kita menjalankan atau melaksanakan apa yang sudah dititip masyarakat untuk kita ya. Jadi perawat jiwa itu ada karena masyarakat ada, dan masyarakat itu masih sangat butuh sentuhan kita. Demikian Pak Armadi. Oke, baik. Terima kasih Bu Has atas waktunya. Luar biasa sekali, tanpa kita sadari waktunya sudah berlebih ini. Tadi saya sudah beberapa kali diingatkan oleh kru ini. Baik, terima kasih. Semoga saja pembicaraan kita pada hari ini memberi manfaat kepada para audien kita, terutama perawat jiwa tentunya, dan kita tetap bersemangat melaksanakan tugas kita sebagai perawat jiwa. Semoga ini memberi manfaat bagi masyarakat dan kita juga mendapat ridha dari Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.